Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Hai teman Motion, apa kabar hari ini? Aditya Putra Dinata seperti biasa akan menemani kamu di episode Cuan kali ini, di mana bakal ngebahas tentang aset kripto. Nah, Indonesia nih memiliki populasi penduduk terbanyak keempat di dunia teman Motion, serta udah adanya badan khusus dan regulasi yang melindungi pedagang maupun pelanggan dari aset virtual. Ini dikutip dari The Conversation bilang katanya pemberitaan media yang positif menjadi salah satu pendorong pergerakan harga Bitcoin. Umumnya ini terjadi di saat awal-awal kemunculan Bitcoin, teman Motion. Nah, kebijakan pemerintah juga dapat berdampak terhadap pergerakan Bitcoin. Contohnya, ketika Jepang melegalkan Bitcoin waktu itu, dalam jangka waktu 24 jam, harga Bitcoin itu naik 2% dan selang 2 bulan harganya naik 160%. Wow, kenapa bisa begini? Langsung saja kita tanyakan sama ahlinya. Ada Mbak Joyce Taurisanti selaku jurnalis Kompas ID dan penulis tentang financial. Hai Mbak Joyce. Hai juga Mas Adit, apa kabar semua teman Motion? Sehat-sehat semua ya? Baik, yes, amin. Mbak Joyce gimana? Kondisinya sehat, keluarga juga sehat semua? Sehat semua. Amin, yes. Nah nih Mbak, tadi kan aku udah sempat nyebutin gitu ya tentang negara Jepang yang kemarin tuh sempat ngelegalin lah katakanlah si Bitcoin ini dan akhirnya naik drastis 160%. Ini tuh sangat, iya loh, wow. Ini sangat fluktuatif banget dari si kripto nih kalau dari sudut pandang Mbak Joyce sendiri, apa alasannya dan bagaimana kalau diterapin atau fenomena di Indonesia tentang kripto ini nih Mbak Joyce? Ya Mas Adit dan Motion sebenarnya banyak sih yang menjadi faktor bagaimana kripto itu bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Yes. Itu Mas Adit dan Motion. Karena seperti komoditas lainnya itu dipengaruhi oleh supply and demand. Seberapa pasokan, seberapa permintaan. Ya sama nih kayak kalau kita mau hari raya, ingat nggak itu ibu-ibu suka mengeluh harga bawang naik, harga cabai naik. Iya. Sama tuh kayak gitu. Jadi sama seperti kripto yang merupakan komoditas, ini juga ada seberapa orang lagi tertarik. Misalnya nih, nggak tahu kenapa ya, orang lagi pengen buat pada beli Bitcoin, jadi harganya pasti naik. Itu orang rame-rame buang Bitcoin, jadi harganya juga turun. Gitu. Benar. Faktor lain tuh biaya produksi Mas Adit. Nah, kita ingat nih, kripto ini kan ada sebuah komoditas. Yes. Semua komoditas itu ada namanya proses eksplorasi. Kayak batu bara, itu mesti bikin tambang batu bara. Diambil dari perut bumi ya kan. Benar. Dibawa. Nah, itu semuanya kan butuh duit, butuh biaya. Sama kayak kripto, itu juga Mas Adit, prosesnya hampir sama. Nah, kegiatan penambangan kripto ini sebenarnya sebuah verifikasi di blockchain kripto itu sendiri. Nah, butuhnya apa dong kayak gitu? Komputer canggih. Nggak bisa komputer jangkrik punya Mas Adit, itu nggak bisa. Waduh, dikatain saya teman Motion. Wah, parah sekali nih. Ini komputer kantor lagi ya. Jadi buat Motion nih boleh diganti komputernya, katanya Mbak Joyce, jangkrik nih komputernya nih. Nah, selain komputer yang super duper canggih Mas Adit dengan segala macam AI-nya yang rumit itu, yang gue juga ngerti. Listriknya tuh gede banget gitu, karena itu harus 24 jam. Lebaran nggak boleh libur, Natalan nggak boleh libur, tahun baru nggak boleh libur. Wow. Kalau kita hitung nih Mas Adit ya, dalam 1 tahun hanya Bitcoin aja nih ya, listrik untuk Bitcoin itu butuh 91 terawatt hour. Wow. Itu setara dengan 0,5% konsumsi listrik di planet kita ini. Wow. Banyak nggak? Banyak banget dong. Mbak Joyce, ya ampun, anak kosan nggak relate ini. Coba kalau kita punya rumah listriknya 900. Banyak, itu hanya Bitcoin aja ya. Benar. Belum kehitung yang aset kripto yang lainnya tuh. Yes. Nah, juga ada Mas Adit bilang tadi jatuhnya Jepang. Regulasi pemerintah itu juga pengaruh Mas Adit. Kemarin itu teman-teman kan ingat juga tuh pemerintah China ban semua kegiatan terkait dengan kripto. Kenapa mining baik di sana Mas Adit?
listriknya murah. Oh karena itu alasannya Mbak Joyce ya? Iya, salah satu karena listriknya tuh murah di situ dibanding tempat lain. Oke. Nah, begitu pemerintah, nggak boleh. Listrik mendingan buat pabrik, turun dari itu Bitcoin ya kan. Oh Gitu. Ada alah. juga berita lain yang Mas Adi bilang di Jepang. Hahaha. Ada juga di El Salvador, Mas Adi, berita positif nih, yaitu El Salvador itu negara pertama yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kalau gini, berarti kan Bitcoin ini akan naik karena terdukung oleh sebuah pemerintah. Kira-kira begitu nanti yang bisa naik turun. Juga Mas Adit pernah bilang, cuitannya Elon Musk. Komentarnya tuh Mbak Itu, Joyce. iya, cuman satu kali ngetik doang Mas Adit itu bisa swipe berapa aset itu. Ngeri banget. Iya. Wah berarti banyak banget faktornya ya Mbak Joyce ya? Banyak faktornya Mas Adit. Itu hanya Oke. beberapa aja tuh yang umum-umum tuh faktornya begitu kira-kira. Yes, itulah yang menyebabkan akhirnya si kripto ini itu termasuk gampang yang melakukan fluktuasi gitu ya Mbak Joyce. Tapi kalau dilihat dari masyarakat Indonesia sendiri, apalagi yang namanya anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana dengan edukasi terhadap kripto ini? Dan apakah memang ada tantangan nih bisnis aset kripto di Indonesia menurut Mbak Joyce? Oh iya jelas ada. Ini kan barang baru Mas Adit ya. Kan berapa tahun yang lalu sih mungkin Iya. belum lah. Nah itu juga kan terus berkembang. Nah tantangannya benar-benar Mas Adit itu udah edukasi. Kebanyakan Mas Adit dan orang ini tertarik di situ apa sih? Cuannya gede. Ya. 160% itu aset mana yang kasih 160% Mas Adit sebulan? Gak ada ya. Yes. Oke. Nah, tapi sayangnya para investor kripto ini lupa Mas Adit yang namanya risiko. Cuan itu pasti dibarengi dengan risiko. Nah, baiknya nih buat teman-teman yang baru, jangan mengutamakan dulu nggak teriming nih cuannya segini, si A itu cuannya udah segitu loh dia kripto gitu. Tapi kita harus dulu mengerti risikonya Mas Adit. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah kan gini, oke kita ngerti risikonya, terus bagaimana kita mengurangi risiko ini, ya kan? Kita beruntung nih teman-teman di Indonesia karena sudah ada regulasi yang akan melindungi kita sebagai investor kripto. Karena Bapepti itu sudah ada list 13 pedagang kripto yang memang sudah memenuhi persyaratan Bapepti. Aku tahu Mas Adit itu susah banget masuknya Mas Adit. Karena kenapa? Syaratnya banyak banget. Karena kan buat menjamin kita kan. Benar. Para investor. Negara juga mau kita tuh dirugikan. Pagar-pagarnya tuh emang udah disiapin. Aku pernah ngobrol nih sama Pak Lutfi. Apa aja sih Pak itu syarat-syaratnya? Itu namanya keamanan nomor 1 Mas Adit. Jadi mereka itu mesti punya ISO berapa gitu lah. Aku nggak hafal tuh. Standar keamanan itu tinggi banget. Jadi mereka harus comply sama itu. Terus pertanggung jawabannya siapa di situ benar tuh misalnya perusahaan A ini siapa sih foundernya siapa, direkturnya siapa. Nah semua itu diteliti sama Bapepti. Jadi mereka yang sudah memenuhi persyaratan itu baru bisa masuk ke listnya Bapepti dan nanti kelak bisa menjadi pedagang di bursa kripto kita Mas Adit. Gitu. Yes. Berarti memang banyak banget syarat-syaratnya nih teman Motion, nggak bisa ngasal juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang investor kripto yang anak muda, tadi Mbak Joyce juga sempat bilang tentang ya kita nggak bisa melihat cuan gitu balik lagi ya kan. Tapi ada nggak Mbak strategi nih yang bisa kita pakai untuk kita bisa berinvestasi atau bisa dibilang mencoba kripto ini supaya cepat untung? Caranya gimana nih? Karena di otak saya mungkin ya udah cuan gitu. Nah, belajar Mas Adi. Sebenarnya ada loh strategi teknikal itu yang sederhana. Saya senangnya sesuatu yang sederhana, kalau rumit gue pusing. Sama. Misalnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya garis moving average. Kita belajar dulu tuh moving average gimana. Kalau dia garisnya sudah cross up, itu most likely aset itu akan naik karena garis MA panjang dan MA pendeknya sudah berpotongan. Nah kita ikutin. Terus nanti kita sudah trennya patah, sudah berbalik, dia akan cross dan Mas Adit itu nih garisnya itu kelihatan kok kalau di chart. Itu nanti kita udah bisa bayangin gitu loh. Oh kripto aset ini begini, aset ini begini gitu. Terus kalau aku sih misalnya ya kan aku pernah bilang bahwa itu kita pakai uang hilang. Yang seganya kita hilang ya.
Misalnya kita punya uang 500.000, dan ini sudah kita nggak pikirin lah, udah nggak kena mental kalau hilang. Udah direlakan ya Mbak ya. Udah direlakan. Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman.